Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Baik kami di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Biarlah roh Tuhan boleh melawat setiap kami. Sehingga lewat pujian penyembahan kami percaya kehadiran-Mu boleh nyata di dalam hidup kami. Lewat firman-Mu hidup kami boleh diubahkan ya Tuhan. Semakin hari kami boleh mengetahui kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu memerdekakan kami dari setiap ikatan dosa yang mengikat kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara. Kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, temanya adalah tentang keadilan Allah, ya. Saudara, kita akan membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasal yang ke-73. Ya, kalau di sini judul perikopnya adalah pergumulan dan pengharapan, ya. Apa yang menjadi pergumulan saudara orang percaya, dan apa yang menjadi pengharapan orang percaya, ya. Saudara, tentunya pergumulan ini nanti kita akan baca mengenai tentang keadilan Allah, ya. Saudara, inilah tema kita pada pagi hari ini. Ya, Mazmur 73, boleh kita akan baca di sini. Saya akan bacakan. Pergumulan dan pengharapan. Sesungguhnya ini Mazmur Asaf ya saudara ya, pemimpin pujian dari Bani Lewi ya, pada zaman Daud saudara ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya ya. Saudara, di ayat yang kedua dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, ya. Saudara, pergumulan orang benar, saudara, adalah sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan. Mengapa orang fasik itu hidupnya mujur, sedangkan orang benar hidupnya menderita, ya. Saudara perhatikan di ayat yang ke-12, ya. Saudara, dikatakan ayat yang ke-13, ya, bagaimana pemazmur katakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi, ya. Saudara, pergumulan kita setiap orang percaya adalah, saudara, apabila kita membandingkan kehidupan saudara dan saya yang hidup yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak takut akan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, namun hidupnya seakan-akan mereka mujur, ya. Coba kita akan baca di sini, ya. Di ayat yang keempat. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, ya. Saudara, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, ya. Oleh karena itu mereka sombong, dikatakan firman Tuhan, ya. Lagi perilaku mereka keras, artinya tidak ada belas kasihan, ya, kepada sesama yang menderita, saudara, ya. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap dengan sangkaan,
ayat yang ke-8, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati, saudara. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ya, saudara, bagaimana pemazmur membandingkan orang benar dengan orang yang fasik, saudara ya. Dan kita bisa melihat bahwa yang diperbandingkan adalah, saudara, mengenai harta yang mereka miliki. Seakan-akan mereka hidupnya bahagia, ya, tidak mengalami kesusahan, ya. Coba saudara, ya, kita orang benar, mungkin kita mengalami, saudara, yang namanya kesusahan dari segi mungkin ekonomi, ya, saudara. Oleh karena itu memang saudara di sini, saudara dan saya diajar oleh firman Tuhan, saudara, untuk memiliki sikap yang benar, ya. Yang pertama, kita tidak boleh iri terhadap orang yang fasik. Katakan sama-sama 2, 3. Kita tidak boleh iri terhadap orang yang fasik, ya. Saudara, di dalam kitab Mazmur juga dikatakan jangan marah terhadap orang-orang yang fasik, ya. Saudara, marah sama Tuhan, ya, marah juga kita, saudara, menyalahkan Tuhan. Kenapa? Kita orang yang sudah sungguh-sungguh mau berusaha hidup benar, mau berusaha hidup, saudara, jujur, yang mau hidupnya tulus, yang mau setia sama Tuhan. Sedangkan kok orang yang fasik hidupnya kayaknya enak, senang selama-lamanya, ya. Saudara, kalau dilihat, saudara, kita bandingkan dengan anak-anak remaja dan pemuda, ya, saudara, pada zaman saya sekolah dulu, ya, saudara, itu akan dialami juga, ya. Kenapa orang yang, ya, kita yang mau hidup jujur, ya, ujian gak nyontek, saudara, ya, ya, mereka yang nyontek nilainya bagus-bagus, saudara, ya. Sedangkan kita yang jujur, ya, nilai kita sepertinya, ya, nilainya pas-pasan, bahkan di bawah, ya. Sehingga mungkin kita tergoda untuk melakukan hal yang sama seperti orang-orang yang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan, ya, saudara. Kemudian kita lihat lagi, sepertinya orang fasik yang nggak takut Tuhan, yang nggak dekat sama Tuhan, hidupnya enak, ya, ya, hidupnya enak. Mereka bisa pacaran kemana-mana, mereka bisa pergi kemana-mana, ya, saudara, nggak ada yang melarang, ya. Seperti kok orang tua saya, ya, kemana-mana kayaknya dilarang, bergaul sini nggak boleh, kesini nggak boleh, kayaknya nggak bebas, ya. Wah, sepertinya lebih enak, ya. Mereka yang punya orang tua membebaskan anaknya, mau pacaran dengan siapa saja, mau bergaul dengan siapa saja, saudara, ya, saudara, dibandingkan dengan kita, ya. Inilah keadaan zaman, saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia orang yang fasik, ya. Seringkali atau terkadang kali orang benar itu tergoda untuk melakukan hal yang sama, ya. Karena itu saudara dan saya harus memiliki sikap yang benar. Katakan sama-sama, sikap yang benar, ya. Atau yang kedua, kita berpikir, wah, kalau kayak gini, ya, ya, sia-sialah, ya. Seperti pemazmur katakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, ya. Sia-sia aku hidup jujur, aku hidup benar, namun, ya, hasilnya nggak sebaik yang orang-orang dunia dapati, ya. Kalau dibandingkan dengan harta, saudara, sepertinya mereka hidupnya nggak ada kesusahan, ya, ya, turun naik mobil, ya, ke hotel, ya, tamasya, nggak seperti
kita orang benar mungkin ya saudara, yang diizinkan mungkin mengalami kesusahan dalam hal ekonomi, ya kita berpikir saudara besok kita makan apa. Ya kalau orang kaya kan makan apanya karena dia udah bosan saudara. Ya makan ini dia udah cobain kemana-mana. Tapi dia mau makan apa lagi. Tapi kalau orang yang susah mau makan apa, memang dia nggak punya duit saudara. Beda, ya beda. Ya, nah saudara, firman Tuhan ajarkan kepada saudara ya untuk tidak menilai ya segala sesuatu yang nampak di luar. Katakan sama-sama, jangan menilai yang di luar. Amin. Amin. Ya, saudara, tidak sedikit orang yang kaya, saudara, dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, putus asa. Namun kita bisa lihat saudara, mereka kayaknya nggak susah ya. Ya, mereka kayaknya senang ya. Tapi menghadapi kesulitan dan pergumulan saudara yang mereka hadapi, mereka nggak kuat menghadapinya. Ya, saudara, di sini saudara dan saya harus memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Ya, tak kala orang percaya bergumul, kenapa ya saya harus menderita? Saudara, ingat akhir zaman, firman Tuhan katakan akan datang masa yang sukar. Katakan sama-sama, masa yang sukar. Ya, salah satunya nih masa pandemi ini saudara. Tapi ini belum seberapa. Ya, belum seberapa. Di dalam kitab Yeremia juga mengeluh hal yang sama. Ya, coba kita akan baca dulu kitab Yeremia. Dalam Mazmur pasal yang 73, saudara kasih tanda di sini ya. Yeremia pasal yang ke-12, saudara, sebenarnya ada beberapa, namun saya hanya menyebutkan 2 kitab saja, yaitu kitab saudara tadi Mazmur pasal yang ke-73 maupun Yeremia pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Keluhan Yeremia dan jawab Allah. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapa mujur hidup orang-orang fasik, sentosa, semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar, mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Saudara, orang fasik bisa juga dikatakan adalah orang yang di mulutnya memuji Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Saya mau tanya, banyak gak orang yang seperti itu saudara? Banyak. Ya, bukan hanya orang yang berada di luar gereja, tapi di dalam gereja juga ada. Ya, saudara, secara ya mulut memuji Tuhan, tetapi hati jauh dari Tuhan. Yang kedua, saudara, namun kelakuannya seperti orang yang tidak mengenal akan Allah. Ya. Nah, ayat yang ketiga, ya Tuhan, Engkau mengenal aku. Engkau melihat aku dan Engkau memuji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Ya, Yeremia katakan, Tuhan, Engkau tahu aku gak sama dengan mereka. Ya, Engkau tahu aku hatiku sungguh-sungguh sama Tuhan, tulus, setia, beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, tapi kenapa ya Tuhan, orang fasik hidupnya mujur, ya, kemudian sentosa orang yang gak setia. Orang gak ke gereja, yang gak ibadah ke gereja, namun sepertinya hidupnya enak, bebas, saudara. Ya, saudara, perhatikan di sini. Ya, coba Tuhan tegur daripada saudara Yeremia. Ayat yang kelima kita baca. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Ya. Jika engkau berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, ya, saudara, kita udah lari sama orang yang jalan kaki, kita kalah, saudara. Apalagi kita mau berlomba berpacu melawan kuda, saudara. Sedangkan sama orang yang berjalan kaki aja kita kalah, saudara.
Ya, apalagi kita berpacu melawan kuda yang begitu cepat. Apa artinya, saudara? Artinya adalah Tuhan katakan kalau engkau hanya menderita persoalan harta, engkau sudah lemah. Apalagi saudara menderita dalam hal yang lebih daripada kehilangan nyawa. Ya, kalau dalam hal kecil aja kita putus asa, kita mengeluh, kita bersungut-sungut, kita nyalahin Tuhan. Apalagi kalau iman kita diperhadapkan dengan nyawa taruhannya. Saudara tahu gereja yang mula-mula, saudara bayarannya itu nyawa. Ya. Saudara kalau diperhadapkan dengan ketidakadilan, Tuhan Yesus adalah contoh seorang yang diperhadapkan dengan ketidakadilan. Betul apa enggak, saudara? Siapa yang dibebaskan? Barabas atau Tuhan Yesus, saudara? Barabas itu siapa, saudara? Penjahat. Betul ya? Tuhan Yesus, wah, penyelamat, saudara. Tapi yang dibebaskan siapa? Barabas. Itu gak adil, saudara. Orang benar mesti teraniaya, orang benar harus tersiksa, ya. Bahkan taruhannya adalah nyawa. Saudara, sedangkan orang yang fasik sepertinya saudara dibebaskan, ya. Luput dari saudara penderitaan. Memang selama kita hidup dalam dunia pasti ada ketidakadilan. Amin. Ya, karena itu saudara, ada yang namanya penghakiman terakhir. Katakan sama-sama, 2, 3. Ya, karena itu ada penghakiman terakhir, saudara. Ya, ya, kita nggak boleh iri, kita nggak boleh marah, kita nggak boleh nyalain Tuhan. Ya, kemudian saudara, bahkan kita jangan meninggalkan Tuhan. Ya, jangan. Apapun yang terjadi bagi orang percaya, kita percaya bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja mendatangkan apa? Kebaikan. Katakan sama-sama, mendatangkan kebaikan. Saudara belum mengalami, ada salah seorang saudara pembicara di YouTube, saudara, yang pengikutnya begitu banyak, saudara, ya, yang memberkati banyak orang, saudara, ya, lewat khotbah-khotbahnya, di doa pagi, di doa malam, saudara. Saya dengar bagaimana kesaksian hidupnya di masa lalu, saudara. Ya, bahkan saudara, ya, dia sudah diperkosa, saudara. Ya, sempat dia putus asa dan mau bunuh diri, saudara. Mau bunuh diri. Ya, sempat dia, saudara, kecewa sama Tuhan. Dia mau bunuh diri, saudara. Namun saudara, dia memiliki teman-teman yang baik, saudara. Teman-teman yang takut akan Tuhan. Ya, ini pentingnya. Saudara dan saya harus memiliki komunitas. Katakan sama-sama, komunitas. Komunitas itu teman-teman yang saudara takut akan Tuhan. Ya, untungnya saudara dia memiliki teman yang seiman, yang takut Tuhan, sehingga menguatkan imannya dan dia boleh bangkit kembali, saudara, menerima keberadaan dirinya, saudara, ya. Kemudian saudara, apa yang Tuhan mau pakai dalam hidupnya, dia boleh menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Amin. Yang mengalami hal yang sama sehingga pelayanannya begitu diberkati oleh Tuhan. Memang di dalam dunia banyak ketidakadilan. Kita diam di tengah-tengah orang-orang yang fasik. Ya, ada juga hamba Tuhan di luar negeri, saudara, ya, yang inisialnya adalah JM, saudara. JM inisialnya. Dia pernah diperkosa oleh ayahnya sendiri yang mabuk, saudara. Ya, sempat dia juga mau bunuh diri, saudara. Namun, saudara, lewat pergumulannya dengan Tuhan, dia menang, saudara. Katakan sama-sama, menang. Sama ini pemazmur. Kalau saudara nanti melihat bagaimana pemazmur dia, Mazmur Asaf, menceritakan isi hatinya, dia bergumul dengan Tuhan. Ya. Yang dilakukannya sikapnya benar. Saat dia dalam pergumulan, dia tetap dekat dengan Tuhan. Katakan sama-sama, tetap dekat dengan Tuhan.
Amin. Itu sebabnya Tuhan, saudara, memberikan jawaban kepada pemazmur, ya, kepada Asaf, ya. Juga Tuhan memberikan jawaban juga kepada Yeremia, ya. Saudara, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan kepada kita kelak. Yang setuju katakan amin. Ya, nggak sebanding. Kalau cuma masalah, ya saudara, materi, jangan kita goyang. Jangan kita goyang. Namun kita lihat banyak kekristenan sekarang yang saudara lemah imannya. Ya, kenapa? Karena ujian diuji sedikit aja dari hal materi, saudara, dia langsung lemah. Ya, saudara, sedangkan itu, saudara, adalah satu ujian yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Coba kita akan kembali dalam Mazmur pasal yang ke-73. Ya. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Allah tetap adil. Katakan sama-sama, Allah tetap adil. Amin. Amin. Ya, saudara, ya, kita akan perhatikan di sini. Kita akan baca, ya, kita melangkah, saudara. Sikap daripada pemazmur, dia tetap dekat dengan Tuhan. Di ayat yang ke-17, ya, ayat 16 dulu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Apa artinya? Saudara, ada banyak hal yang memang kita nggak mengerti, ya. Namun, saudara, jawaban itu ada pada saat kita berdiam di dalam rumah Tuhan, ya. Ayat 17 kita baca sama-sama. 17, 2, 3. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus dan memperhatikan apa? Kesudahan mereka. Apa artinya? Kebahagiaan orang fasik itu hanya bersifat sementara. Katakan sama-sama 2, 3. Sementara. Ya, saudara lihat, ya. Di sini dikatakan sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Orang yang biasa nyontek pada saat dia sekolah, pasti pada saat dia bekerja, dia akan korupsi, saudara. Betul ya? Sepertinya dia dapat nilai bagus, wih, senang, ya. Kemudian dia bekerja, kedudukannya bagus karena nilainya bagus, saudara. Nah, begitu kedudukannya bagus, saudara, di situ kesempatan bagi dia, saudara, dia korupsi. Dan apa yang terjadi pada saat dia korupsi, saudara? Maka dia tertangkap dan habislah seluruh karirnya, saudara. Amin. Bukan hanya habis hartanya, tetapi juga rasa malu yang dia harus tanggung bagi dia dan seluruh keluarganya. Ya. Saudara, jadi kita gak usah iri hati, ya. Sebaliknya orang benar, tadi apa? Kebahagiaan orang fasik itu hanya sementara. Sebaliknya, perhatikan di sini, penderitaan orang benar itu sementara. Katakan sama-sama 2, 3. Penderitaan orang benar apa? Sementara. Seperti orang yang sakit bersalin, saudara. Ya. Pada saat seorang sakit bersalin, memang sakitnya luar biasa. Tetapi dia punya pengharapan. Pengharapannya apa? Ada seorang anak yang akan dilahirkan. Karena itu dia rela menanggung sakit, saudara. Mau sakit bagaimanapun dia rela menanggung sakit. Karena apa? Ada pengharapan, ada seorang anak yang akan dilahirkannya. Nah, pengharapan orang percaya adalah langit baru dan bumi yang baru. Katakan sama-sama 2, 3. Amin. Ya, disitulah saudara Tuhan Yesus memerintah sebagai Raja yang adil. Di dalam dunia pasti ada ketidakadilan, saudara. Bahkan di pengadilan, firman Tuhan katakan terdapat ketidakadilan. Kenapa? Akar daripada segala kejahatan adalah apa? Cinta. Ya. Saudara,
penderitaan saudara dan saya hanya bersifat sementara. Ya, karena itu jangan berkecil hati. Ya, bagi saudara dan saya yang jujur, yang takut Tuhan, teruslah hidup jujur dan takut Tuhan. Bagi saudara yang hidup benar, teruslah hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan kita lihat kiri atau kanan. Jangan kita juga mengikut arus dunia ini. Wah, kalau zaman sekarang kita gak jujur, gimana kita bisa hidup, saudara? Waduh, itu filosofi dunia. Itu pandangan dunia yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat kita terbawa arus, maka kita akan binasa bersama dengan dunia. Ya, saudara, tidak sia-sia orang yang hatinya bersih di hadapan Tuhan. Ini pemazmur karena dia belum mengerti. Ya, memang orang kalau dewasa dia mesti diproses dulu. Katakan sama-sama, diproses. Betul ya? Nggak langsung instan, saudara. Ya, ya. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan masalah yang sulit, saudara. Ya, kenapa kok saya udah setia ke gereja, sudah beribadah, berdoa, takut Tuhan, hidup benar, kok ya kayaknya ya sulit dapat pekerjaan, mungkin juga secara ekonomi pas-pasan, ya saudara. Ya, saudara nggak perlu berkecil hati. Ya, bahkan kalau kita lihat kiri kanan, kok dia nggak jujur, kayaknya enak banget gitu, saudara ya. Tapi lihat nantinya, akhirnya, katakan sama-sama, lihat akhirnya. Amin. Kalau orang yang nggak benar, kayaknya senangnya sementara. Memang benar sementara, saudara. Ya, orang yang pacaran kayaknya enak ya, pacaran bebas ya, dengan siapa aja boleh milih, ya bergaul dengan siapa aja, pulang malam, mau jam berapa, kayaknya bebas deh gitu ya, saudara, enak ya. Nah, ngelihatnya sekarang, saudara. Tapi nanti lihat pada saat dia sudah nikah, saudara. Ya, kita lihat rumah tangganya bagaimana. Ya, saudara, kita lihat buahnya bagaimana. Ya, saudara, pasti ada perbedaan di situ. Orang benar, penderitaannya memang sementara. Awalnya sepertinya nggak bebas. Ya. Namun saudara, ujungnya adalah menuju kehidupan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, saudara, kalau kita diperhadapkan dengan ketidakadilan hidup, saudara, ingatlah akan siapa? Yesus. Katakan sama-sama, siapa? Yesus. Dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Tuhan Yesus adalah seorang yang menjadi contoh teladan buat kita. Namun saudara, pada saat dia dipaku di kayu salib, dia tidak mengutuk, saudara. Katakan sama-sama, dia tidak mengutuk. Amin. Jangan kita bilang, biarin rasain dia nanti ya, biarin rasain nanti. Ya, kita juga nggak boleh, saudara, punya hati seperti itu. Yang boleh adalah kita mendoakan seperti Tuhan Yesus, Bapa, ya ampunilah dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara, seiring dengan kedewasaan, katakan sama-sama, seiring dengan kedewasaan. Kalau dulu kita melihat kayaknya kita iri banget ya, kita cemburu banget, ya enak ya sepertinya. Tapi begitu kita mulai Tuhan jamah, yang dewasakan kita, maka sebaliknya, ya kita cara yang Tuhan ubah apa? Cara pandang. Katakan sama-sama, cara pandang. Amin. Ya, cara pandang kita orang benar itu cara pandangnya melihat dari hal yang kekal. Katakan sama-sama, hal yang kekal. Kalau orang dunia, hal yang bersifat sementara. Apa itu? Harta. Enak ya. Oh, enak cuman melihatnya di luar. Coba lihat Raja Salomo, itu luar biasa. Dia punya harta luar biasa, paling kaya, tidak ada yang menyamai sampai saat ini. Dia punya istri berapa, saudara? Istri dan dayang-dayang 1000, saudara. Ya, namun dalam kitab Pengkhotbah dikatakan apa? Semua yang ada di dunia ini hanya
sia-sia. Saudara nggak puas, nggak puas. Ya, nah di sini pemazmur telah menemukan Tuhan. Ternyata persekutuan kita yang intim dengan Tuhan itu bisa mengalahkan segala pergumulan yang kita alami. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan harta yang abadi. Dia telah menemukan Tuhan. Dia gak peduli, saudara, orang fasik dia hidupnya senang. Dia gak marah, bahkan dia gak peduli kalau dia menderita. Dia tidak menyalahkan Tuhan karena dia sudah mendapatkan, saudara, yang berharga. Ada kekuatan, saudara. Ya. Tadi dikatakan kalau engkau berlari dengan orang yang berjalan kaki, kamu sudah dikalahkan. Bagaimana kamu harus berlari berpacu melawan kuda? Tuhan tidak menjanjikan kita hidup yang mudah, tetapi Tuhan menjanjikan kita memberikan kekuatan. Amin. Pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan apabila kita dicobai, firman Tuhan katakan dia memberi kita apa? Jalan keluar dan kekuatan. Kalau jalan keluar belum, kekuatan dulu yang Tuhan kasih. Itu sudah DP-nya, saudara. DP yang Tuhan kasih. Ya, amin. Ya, saudara, kita lihat ya, dikatakan sesungguhnya di tempat yang licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Saudara, orang yang gak jujur, yang gak takut Tuhan, ya nampaknya memang senang, tapi itu hanya sementara. Katakan sama-sama, sementara. Sebaliknya orang benar kayaknya menderita, ya dia jujur, hidupnya pas-pasan, saudara, ya dia menderita, tapi itu juga adalah sementara. Sampai pada akhirnya Tuhan promosikan dia, saudara. Tuhan promosikan saudara dan saya. Karena sesungguhnya orang yang dicari adalah orang yang jujur, yang tulus, yang takut akan Tuhan. Kesuksesan itu bukan karena kepintaran. Kesuksesan itu ditentukan oleh karakter saudara dan saya. Firman Tuhan telah membuktikannya. Banyak kisah-kisah saudara. Yusuf, seorang yang takut akan Tuhan, dia mendapat belas kasihan walaupun dalam penjara. Kepala penjara percaya sama dirinya, saudara. Dipercayakan mengelola semua, ya saudara, para tahanan, saudara. Karena apa? Orangnya tanggung jawab, orangnya rajin, saudara, orangnya jujur, orangnya takut Tuhan, saudara. Dalam penjara Tuhan menyertai Yusuf. Demikian juga saudara dan saya. Dalam penderitaan orang benar Tuhan sertai. Setuju saudara? Amin. Ya, itu janji Tuhan, saudara. Ya, itu janji Tuhan. Saudara gak akan pernah, ya, tidak dipelihara Tuhan. Pasti dipelihara Tuhan. Tapi kalau memang sesaat kita menderita, itu adalah ujian. Katakan sama-sama, ujian. Ujian apa? Ujian iman. Ujian iman. Ya, saya pernah diperhadapkan, mungkin ya saudara, kita diperhadapkan pergumulan masalah ekonomi kita, banyak kebutuhan, sedangkan saudara dana yang ada pada kita itu terbatas. Ya, bagaimanapun kalau dihitung-hitung nggak cukup. Ya. Tetapi disitulah ujian, ya, iman saudara dan saya, di mana kita diperhadapkan dengan ujian iman, ya, untuk kita boleh bisa mengelola keuangan kita, saudara, dengan baik dan bertanggung jawab, ya. Nah, saudara, itu hanya sementara. Katakan sama-sama, sementara. Pada saat kita bisa dipercaya oleh Tuhan, setia itu kan artinya bisa dipercaya.
dalam hal yang kecil, dalam hal mamon, saudara, maka Tuhan akan percayakan kita pada harta yang abadi, saudara. Ya, bagaimana hal yang kecil kita nggak bisa dipercaya, ya saudara, harta yang abadi bagaimana Tuhan bisa percayakan. Ya, karena itu Tuhan ajarkan kepada kita semua, ya saudara, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka Kau pandang hina. Ya. Ayat 23 kita baca. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian kau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Katakan sama-sama, engkau mengangkat aku. 2, 3. Iya saudara, kalau yang satu dihancurkan, yang satu diangkat Tuhan. Saudara mau diangkat Tuhan? Amin. Ya, saudara mesti dekat sama Tuhan selalu. Tapi bukan karena saudara dan saya mau diberkati secara jasmani. Ya, mau apapun yang terjadi. Ya, firman Tuhan katakan, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaankah, kesesakankah, mara bahayakah, atau pedang sekalipun? Kita harus bawa hati kita ke sana. Amin, saudara. Kekristenan harusnya seperti itu. Ya. Nah, perjalanan kita akan kita bawa ke sana, saudara. Ya. Sehingga kita semakin hari kita semakin meninggalkan dunia ini. Sama seperti Henokh yang hidupnya bergaul dengan Allah. Kata bergaul dalam bahasa Inggris adalah walk with God, berjalan bersama Allah. Semakin hari semakin dia berjalan meninggalkan dunia ini dan semakin dekat pada kerajaannya, sampai pada akhirnya dia terangkat ke surga. Itulah yang hati kita mesti bawa ke sana. Ya, saudara, pengharapan orang percaya adalah langit baru, bumi dan baru. Katakan sama-sama 2, 3. Langit baru dan bumi baru. Itu yang bisa bikin kita kuat, saudara. Memang di dunia tidak ada ketidakadilan, ya. Seringkali kita diperlakukan tidak adil, ya. Kok yang gak jujur nilainya bagus, yang gak jujur dia kaya, saudara. Sepertinya senang, sepertinya enak, ya. Yang hidupnya bebas, sepertinya dia wah, hahaha, senang, ya. Sedangkan saya ini dilarang sini, dilarang sana, nggak boleh ini, nggak boleh itu, seperti jalan yang sempit. Tapi Tuhan bilang jalan yang sempit itu menuju pada kehidupan. Amin. Ya, saudara tetap dekat dengan Tuhan. Ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ayat 25 kita baca sama-sama. 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini. Nah, ini yang harus kita bawa. Saudara, kebahagiaan orang fasik itu semu dan sementara, enggak sejati. Tetapi kebahagiaan orang benar itu kebahagiaan yang sejati dan bersifat kekal. Katakan sama-sama, sejati dan kekal. Amin. Saudara, yang paling membahagiakan kalau kita intim dengan Tuhan. Saya rasakan saudara, kalau kita intim dengan Tuhan, kayaknya sukacitanya itu luar biasa. Ya, hidup dekat dengan Tuhan tadi dikatakan hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Amin. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Wah, luar biasa. Hanya dekat padamu. Ada apa? Ada kekuatan baru. Kaulah
perlindunganku, keselamatanku. Saudara, keselamatan itu yang kekal. Katakan sama-sama, keselamatan itu kekal. Amin. Pengharapan orang percaya adalah keselamatan, yaitu langit baru dan bumi baru, hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Ya. Saat kita diperhadapkan dengan kesulitan, ingat hidup kita punya pengharapan. Saudara, apa yang membuat orang bisa bertahan hidup? Karena dia punya pengharapan. Kalau dia nggak punya pengharapan, dia nggak bisa bertahan hidup. Ada orang yang kena runtuh, saudara, gedung tertimbun sampai berapa hari, saudara. Ya, mungkin seminggu lebih. Dia bisa bertahan hidup. Kenapa? Dia ada pengharapan. Ya, dia ada pengharapan. Kalau nggak ada pengharapan, saudara, dia nggak akan kuat. Ya, nggak akan kuat. Yang bisa bertahan hidup adalah kita punya pengharapan. Dan pengharapan orang percaya adalah langit baru dan bumi baru. Ya, saudara, seandainya sepanjang hidup kita menderita, sepanjang hidup, berapa lama kita hidup? Firman Tuhan bilang berapa? 70 atau 80 tahun. Seandainya sepanjang hidup kita menderita terus 70-80 tahun. Tapi kan kenyataannya nggak gitu, saudara. Ya, ada saatnya kita kekurangan, ada saatnya kita kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu itu kelimpahan itu bagaimana. Kenyataannya kan kita nggak selalu susah. Ada saat-saatnya kita juga Tuhan kasih karunia untuk menikmati. Ya, saudara, seandainya kita hidup susah sepanjang umur kita, namun itu tidak sebanding dengan kemuliaan hidup kekal yang Tuhan berikan. Yang setuju katakan amin. Saudara, 70-80 tahun gak ada artinya kalau dibandingkan dengan hidup yang kekal, saudara. Berapa lama saudara hidup kekal? Selama-lamanya. Berapa tahun selama-lamanya? Gak terhingga. 1000 tahun? Lebih. 10.000 tahun? Lebih. 1 juta tahun? Lebih. Kayaknya gak bisa masuk di akal kita. Karena apa yang di dunia ini semuanya sementara. Namanya hidup kekal itu gak masuk di dalam pikiran kita. Namun itulah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Hidup yang kekal, saudara. Sesungguhnya kebahagiaan yang sejati bagi orang yang benar adalah hubungannya yang intim dengan Tuhan. Saudara, bergaullah intim dengan Tuhan. Tuhan itu memang gak kelihatan. Siapa yang bisa melihat? Saya gak bisa lihat. Tapi lewat mata hatimu, pada saat kau mulai pejamkan matamu, Tuhan itu dekat. Hanya sejauh doa kita yang sungguh kepada Tuhan. Amin. Kalau masih di dalam hati kita masih separuh cinta dunia, cinta Tuhan, kita gak akan mengalami itu, saudara. Kita akan gampang goyah. Ya, tapi bawa hati kita untuk dekat dengan Dia. Ya. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wis, mantap gak saudara? Hah? Mantap gak? Mantap. Pertanyaannya, kita udah sampai ke situ apa enggak, saudara? Iya, masih jauh. Karena apa? Kita masih ada sisi duniawinya. Iya, betul ya? Yang kita ingini, wah, saya pengen ini, 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 saya pengen ini. Saya mau tanya keinginan ini, itu, pernah habis apa enggak, saudara? Enggak. Mau gaji seberapa, saudara? Mau 10 juta, mau 100 juta, mau 1 miliar, saudara. Keinginannya tambah banyak. Pasti.
Mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, semua mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Tapi setelah kita dapati, ya biasa aja. Betul apa enggak? Dulu kita pengen dapat. Begitu kita udah dapat, biasa aja. Tapi kalau kita udah dapat Tuhan, itu enggak biasa, saudara. Luar biasa, saudara. Ya, sehingga semua bisa kita tinggalkan dan bisa kita lepaskan. Ya, saudara, kita harus bawa hati kita ke sana. Ya, memang tidak mudah, ada harga yang mesti dibayar. Ya, Tuhan mau menguji sampai di mana hati kita, di mana hartamu, di situ hatimu berada. Ya, yang jadi pertanyaan, di mana hati kita berada, saudara? Hati kita pada harta kita yang sementara, maka kita akan lenyap berserta dengan harta yang kita miliki. Ataukah hati kita ada kepada Tuhan dan kerajaannya, maka kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Hal ini bukan berarti saudara tidak boleh memiliki, boleh memiliki, namun jangan melekat. Katakan sama-sama, jangan melekat. Karena satu saat apa yang kita miliki akan kita tinggalkan, saudara. Ya, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Saudara, orang yang betul mengasihi Tuhan, dia gak takut kematian. Mau daging kita ini semakin merosot, mau kematian menjemput kita hari ini pun, saudara, dia gak takut kematian. Biasanya kalau saya perhatikan orang yang dekat sama Tuhan, justru dia merindukan. Justru dia merindukan. Namun kalau dia masih hidup di dunia ini, berarti hidup yang memberi buah. Amin. Saudara, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Wih, dahsyat, saudara. Ya, saudara, untuk lebih dekat dengan Tuhan memang butuh kesungguhan. Orang mencari Tuhan itu nggak bisa separuh hati nggak bisa. Seperti mencari harta terpendam. Seringkali dalam doa sepertinya biasa-biasa, saudara. Namun kalau kita sungguh-sungguh terus, saudara, bertekun. Saya ciptakan lagu itu banyak sebetulnya. Banyak lagu-lagu baru, ya. Namun takut jemaat nggak bisa ngikuti terus, saudara. Ya, namun lagu-lagu baru yang saya ciptakan itu pada saat saya berdoa, ada muncul kata-kata yang terus, saudara, yang Tuhan kasih, sehingga muncullah satu lagu dan itu memberkati saya lebih dahulu, bukan orang lain. Ya. Karena itu satu ungkapan hati yang keluar dari hati yang paling dalam. Dan itu yang sebenarnya yang Tuhan suka dalam hidup kita. Ya, sehingga saudara, semakin hari hidup saudara dan saya semakin kita lepas daripada dunia ini, ikatan dunia. Ya, kalaupun memang Tuhan izinkan kita untuk saudara berkarir, memiliki kedudukan, itu artinya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan sama-sama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Para orang tua harus ingatkan anak-anaknya, ya, ini bukan buat kamu ya nak, ya. Oh, kamu harus jadi orang sukses, orang berhasil. Tapi bukan hanya sukses berhasil saja, ada komanya. Sukses berhasil semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan buat diri sendiri. Nanti diri sendiri akhirnya egois, dan orang yang egois itu dia nggak akan pernah bahagia hidupnya. Ini yang aneh seperti itu ya. Orang yang egois dia kan pengen semuanya buat dia, tapi justru dia nggak bahagia karena dia pengen lebih lagi, pengen lebih lagi, pengen lebih lagi. Tapi kalau orang yang nggak egois, saudara, dia berkorban bagi orang lain, memperhatikan orang lain, justru itu yang bahagia. Amin. Ya, saudara, saya
jalan sama istri suka jalan naik motor, saya lihat tukang parkir udah tua, saudara ya, udah tua. Begitu hati saya digerakkan sama istri untuk memberi, kita turun dari motor, kita langsung kasih. Tapi begitu besokannya lewat, saudara, Tuhan gak gerakan, saya gak lakukan. Karena nanti dia akan ngandelin saya terus. Amin. Ya. Jadi bagaimana Tuhan gerakan hati. Nah, orang yang memberi itu lebih bahagia daripada orang yang menerima. Oh iya ya, Tuhan, saya bisa memberi ya, walaupun nilainya gak seberapa, tapi Tuhan lihat hati. Ya. Tapi saya gak selalu memberi, saya lihat orangnya, Tuhan gerakan hati atau tidak. Kalau orangnya saya lihat, wah ini orang kayaknya punya mentalnya. Tapi kalau orang dia gak minta-minta, ya dia mau bekerja, dia gak pernah pikirin apa-apa, saudara. Ya, sama dengan Tuhan saya pikir. Pada saat kita fokus sama Tuhan, pada saat kita fokus dalam hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara, kita nggak mikir apa-apa tentang berkat jasmani. Anak saya bisa perhatikan, saudara, hidup kami banyak kesaksian. Banyak kesaksian. Namun kami mau belajar dari hal yang kecil, saudara. Dalam kepekaan akan bimbingan roh Tuhan di dalam hidup kami. Oh iya, saya udah mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, maka saya juga harus berbelas kasihan kepada sesama. Tuhan mengajar banyak hal. Saya ajarkan kepada ketiga anak kami, hidup dalam iman, hidup percaya, warisi ya iman daripada orang tuanya. Ya. Karena yang paling membahagiakan saya nggak mewarisi, saudara, harta buat anak-anak. Tapi yang saya warisi adalah iman. Dan anak-anak harus mewarisi iman orang tuanya. Amin. Ya. Saudara, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Waduh, gawat, saudara. Banyak orang sekarang dibutakan, saudara. Dibutakan apa? Sama harta. Seakan-akan hidup mereka di dunia seakan-akan hidup selamanya. Tuhan Yesus bilang kepada orang kaya yang bodoh, pada hari ini juga nyawamu diambil daripadamu. Untuk apa itu siapa nanti hartamu? Orang yang hanya menimbun dan menimbun, semuanya untuk dirinya. Dan Tuhan bilang, hari ini nyawamu diambil. Untuk siapa itu nanti? Banyak orang dibutakan, saudara. Amin. Ya. Nah, saudara dan saya yang mendapatkan kebenaran firman ini, biarlah kita boleh mengejar hal yang rohani, mengejar hal yang bersifat kekal. Ya, bagi anak muda dan remaja, kamu nggak usah iri dengan orang yang nyontek, yang dapat nilainya bagus, atau yang kerja, yang orang yang cari muka sama atasan, kedudukannya tinggi. Nggak usah, saudara. Ya, yang penting kita tetap bertahan di dalam kejujuran dan kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Ya, ada waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Dikatakan, kau mengangkat aku dalam kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus diperlakukan gak adil, namun dia tidak mengutuk. Bahkan dia mendoakan musuhnya. Namun setelah kematiannya, saudara, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dikatakan firman Tuhan, dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Apa artinya? Dipermuliakan. Amin. Saudara mau dipermuliakan? Angkat tanganmu yang mau dipermuliakan. Harus mengalami yang namanya salib. Apa itu salib? Menderita, menyangkal diri.
ikut Tuhan. Ya. Orang benar menderita nggak apa-apa, itu hanya sementara. Ya, kalau iblis mau bisikin di telinga kita, wah kamu kayaknya cuma kamu gini, mendingan kamu ikut sana dengan orang dunia, sama-sama gak jujur, sama-sama nyontek, sama-sama mau hidup bebas. Kau harus tolak itu. Ya, karena orang fasik, kebagian orang fasik hanya sementara. Mereka akan habis binasa. Tuhan katakan, sesungguhnya di tempat licin Tuhan taruh mereka, dan mereka hancur. Sesungguhnya seperti orang yang mimpi, saudara. Orang mimpi kan cepat tak langsung, oh enggak lama, dalam sekejap mata, firman Tuhan katakan. Ya, saudara. 28 kita baca ayat terakhir, 2, 3. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Amin, saudara. Amin. Oh, luar biasa. Suka dekat dengan Tuhan. Saudara, pagi-pagi bangun, nyembah Tuhan. Pagi-pagi jangan pikirin yang mana, apapun. Kemarin ada nyanyian sekolah minggu, Felicia lagi ngajar, bangun pagi ku terus doa. Kan biasanya bangun pagi ku terus mandi, ya, tidak lupa menggosok gigi, gitu ya. Sekarang bangun pagi ku terus doa. Wah, kita perlu belajar dari anak kecil ini. Ya, amin. Ya, saudara, dikatakan aku suka dekat dengan Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Aku suka dekat dengan Tuhan. Oh, mau tantangan berat apapun, dunia bergoncang bagaimanapun, krisis ekonomi bagaimanapun, pandemi nggak berakhir bagaimanapun. Banyak orang kan, pandemi kapan berakhir ya? Kapan berakhir ya? Kapan berakhir ya? Betul nggak? Betul ya? Kapan ya berakhir? Aduh, kita nggak usah fokus ke situ. Kita pikir itu yang membahagiakan kita. Tapi begitu sudah nggak ada, kembali lagi buat dosa. Sedangkan dia pandemi aja masih nggak takut Tuhan, masih buat dosa, masih nggak bertobat. Karena udah saking kerasnya hati manusia. Ya. Tetapi aku suka dekat dengan Tuhan. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara mau keluar rumah, selangkah keluar rumah, berdoa. Mau kemana, walaupun cuma kemana, saudara berdoa. Berdoa, berdoa, berdoa. Jangan, saya kan udah divaksin. Orang divaksin aja tetap bisa kena, saudara. Betul ya? Ya, perlindungan kita adalah Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Bapa di surga, kami berdoa buat perjamuan kudus ini Tuhan. Kiranya Engkau yang menguduskan perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus, anggur dan roti, lambang darah dan tubuh-Mu Tuhan Yesus. Kami menyatu dalam kematian-Mu, menyatu dalam kebangkitan-Mu. Sebagaimana Kau mati bagi dosa dan kehidupan dan melakukan kehendak Allah, demikian juga kami Tuhan memandangnya, bahwa kami telah mati bagi dosa dan hidup menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami menerima perjamuan kudus ini Tuhan, supaya kami boleh diberkati ya Tuhan, mendapatkan kesembuhan bagi kami yang sakit, mendapatkan pengampunan bagi kami yang mengaku dosa pada saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah boleh dikuatkan, yang susah pada saat ini dihiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang menyelamatkanku.
Kau memberikan, Kau beriku hidup dan pengharapan Tuhan. Seandainya saudara menderita, itu hanya sementara. Pengharapan kita adalah hidup bersama dengan Tuhan di langit baru dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi ratap tangis dan air mata. Katakan, kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup sebagaimana Engkau hidup di dunia ini bagi kami, untuk menebus dosa-dosa kami, agar kami dibenarkan mendapat pengampunan dosa. Demikian juga kami, Tuhan, yang telah menerima anugerah keselamatan yang daripadamu. Oleh karena iman percaya kami kepadamu, kami mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hati yang melekat, yang intim dengan Tuhan, sehingga Engkau, Tuhan Yesus, satu-satunya kebahagiaan hidup kami. Kalau ku hidup, saudara katakan dengan segenap hatimu, tidak peduli penderitaan apapun yang kau alami, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Penderitaan orang benar hanya sementara. Itu adalah ujian iman. Apakah kita tetap bertekun mencari Dia? Apakah kita tetap hidup dalam kebenaran, di dalam kejujuran, di dalam hati yang takut Tuhan? Tuhan akan mengangkat engkau apabila kau tetap bertahan hidup dalam kebenaran. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Baik, kita mau angkat roti di atas kepala. Saudara minta ampun sama Tuhan. Kalau selama ini pikiranmu hanya berpikir mengenai harta duniawi, itu hanya sementara. Jangan iri, jangan marah. Bahkan lebih dari itu, saudara harus berbelas kasihan. Karena banyak orang dibutakan oleh ilah zaman ini, saudara, supaya mereka dicelikan mata rohaninya. Tetap bertahan di dalam penderitaanmu. Tetap setia sampai akhir hidupmu. Tetap hidup benar dan jujur. Tetap hidup takut akan Tuhan. Jangan ikut arus dunia. Hidup berkenan di hadapan Tuhan lebih baik, lebih berguna daripada hidup berkenan di hadapan manusia. Jangan takut engkau dimusuhi dan ditinggalkan oleh teman-temanmu yang fasik, yang tidak takut akan Tuhan, supaya engkau tidak binasa bersama-sama dengan dia. Tetapi biarlah punya hati yang takut Tuhan. Minta sama Tuhan teman-teman yang takut akan Tuhan, yang sehati dengan engkau. Minta jodoh pasangan hidup yang sehati dengan engkau, yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Saudara, angkatlah roti di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita makan dalam nama Yesus.
Kita angkat cawan saudara di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur dalam persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita minum dalam manis. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah contoh yang sempurna bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaatmu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Baik kami yang menyaksikan melalui live streaming ini ya Tuhan. Biarlah anugerah kasih setia Tuhan boleh menyertai hidup kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya ya Tuhan. Biarlah hati kami selalu melekat erat kepadamu Tuhan. Itulah yang kebahagiaan sejati dalam hidup kami. Kami mau merasakan sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara silakan duduk. Saudara berdoa dan bersyukur.